Rupanya, Rocky Gerung juga menggunakan Gibran sebagai alasan, mungkin untuk membela dirinya. Dia bilang Gibran adalah temannya. Gibran merespon begini, dia bilang memang teman, tapi baru ketemu sekali. Tapi ya begitulah. Kalimat Gibran itu mengandung sindiran halus. Temenan, tapi baru ketemu satu kali. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Laporan terhadap Rocky Gerung diproses cukup cepat. Rocky Gerung akan menjalani sidang perdana tanggal 22 Agustus nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika Rocky Gerung menyebut kata bajingan tolol yang ditujukan kepada presiden, dan presidennya adalah Jokowi, lantas pertemuan antara Gibran dan Rocky Gerung dikorek dan dibahas lagi. Rupanya, Rocky Gerung juga menggunakan Gibran sebagai alasan, mungkin untuk membela dirinya. Dia bilang Gibran adalah temannya. Gibran merespon begini, dia bilang memang teman, tapi baru ketemu sekali. Tapi ya begitulah. Kalimat Gibran itu mengandung sindiran halus. Temenan, tapi baru ketemu satu kali. Sebenarnya ini lebih cocok kalau disebut sindiran. Setahu saya, ketika Gibran bertemu dengan Rocky Gerung, dia mengaku mengidolakan Rocky. Kalau saya tidak salah, Gibran tidak mengatakan Rocky itu temannya. Jadi, ketika Gibran bilang baru ketemu sekali, itu membuat pernyataan sebelumnya menjadi lucu. Temenan, tapi ketemu baru sekali. Saya anggap ini sebagai sindiran. Gibran sedikit banyak pasti menahan kesal karena bapaknya dihina seperti itu. Hanya saja sebagai pejabat, tidak mungkin kasar dalam merespon. Harus pintar menyikapi sekaligus memberi kode. Lagi pula, dulu mungkin Gibran mengidolakan Rocky Gerung. Tapi setelah menghina, apakah Gibran masih tetap mengidolakan? Ini dua situasi yang berbeda. Bahkan Gibran pernah membuat cuitan terkait Rocky yang mengaku berteman dengannya. Dia bilang begini, simple aja, so sweet. Ini sebenarnya juga mengandung sindiran buat Rocky Gerung. Tapi ya sudahlah, seluruh rakyat Indonesia juga tahu kalau Rocky Gerung bukan mengkritik, tapi menghina. Hanya oposisi sakit hati dan kadrun yang merasa Rocky Gerung masih mengkritik dalam batas wajar. Kata bajingan tolol dianggap masih masuk kategori wajar. Silakan kalian renungkan pola pikir mereka itu kayak gimana. Selain mengaku temenan dengan Gibran, Rocky Gerung juga meminta maaf kepada Gibran karena gara-gara dia, Gibran ikut menjadi korban bully di media sosial. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan Gibran dibully soal itu? Itu cuma narasi Rocky Gerung. Gibran tidak dibully, melainkan ditanya komentarnya terkait pertemuan yang dulu dengan Rocky. Yang dibully justru adalah Rocky sendiri. Jadi, jangan minta maaf untuk sesuatu yang dibuat-buat. Kenapa baru sekarang cari muka? Sudah terlambat. Orang-orang sudah pada tahu Rocky mau menggunakan nama Gibran untuk mencari simpati. Ini mirip dengan kubu Prabowo yang terus-terusan melempar wacana Gibran menjadi cawapres dipasangkan dengan Prabowo. Nama Gibran dimanfaatkan untuk menaikkan popularitas Prabowo. Dalam kasus Rocky Gerung, Gibran dimanfaatkan untuk mencari simpati dan pembelaan. Rocky seolah mau bilang, Gibran itu temannya. Mana mungkin dia menghina bapak dari temannya. Rocky mungkin mau bilang logika kita sakit dan negative thinking. Ada narasi yang mau dihembuskan, yaitu kita seolah salah menilai Rocky Gerung. Kita mau digiring menjadi pihak yang baperan karena dia memakai bukti Gibran sebagai temannya. Justru logikanya adalah, sudah tahu temenan dengan Gibran, kenapa masih mau menghina bapaknya? Ngakunya teman Gibran, tapi kenapa lempar ucapan kasar yang mengarah ke Jokowi? Jadi dia anggap Gibran itu siapa? Justru dengan menghina seperti itu, Rocky Gerung tidak menghargai Gibran. Gibran mengaku mengidolakan dia,
Tapi Rocky kayak menganggap Gibran itu bukan siapa-siapa. Siapa itu Jokowi? Hajar aja. Siapa Gibran? Oh, anaknya Jokowi. Masa bodoh lah. Mungkin Rocky sudah belajar dari narasi-narasi kubu Prabowo, makanya terus menempel ke Gibran. Rocky menjual kedekatan dengan Gibran supaya orang-orang percaya dia tidak menghina presiden. Basi. Semua orang sudah tidak percaya. Coba aja suruh lembaga survei bikin survei, apakah kata bajingan tolol itu kalimat kritikan atau hinaan? 99% pasti akan menjawab itu hinaan. Meskipun mau bilang bajingan itu artinya orang yang dicintai Tuhan, orang-orang tidak akan percaya. Kalau tidak ada niat menghina, tidak mungkin dia akan memakai kata kasar. Apalagi dia ucapkan itu ketika bicara soal IKN. Rocky Gerung menolak IKN. Jadi wajar dia ngamuk soal IKN dan kemudian marah ke Jokowi. Karena di era Jokowi lah IKN dikerjakan. Lagi pula ketika Rocky Gerung menjelaskan kata bajingan adalah akronim Jawa, itu dibantah oleh beberapa guru besar linguistik. Artinya Rocky Gerung sedang ngeles dan membela diri dengan cara yang sangat maksa. Mungkin dia sudah ketularan Anies yang bicara sering muter-muter dan membingungkan. Orang-orang yang berseberangan dengan Jokowi entah kenapa punya kesamaan yang mencolok. Rocky Gerung sudah dicap sebagai pembenci Jokowi. Orang yang benci Jokowi, siapa yang bakal percaya kalau kata bajingan itu adalah orang yang dicintai Tuhan? Cara ngelesnya norak. Kalaupun katakanlah dia tidak bermaksud menghina Jokowi, lantas gimana dengan kata tolol? Kata tolol itu dilihat dari sudut pandang manapun, artinya tetap bodoh, tapi levelnya lebih kasar. Jadi benar sekali kalau Rocky Gerung sedang memainkan jurus cocok logi. Dia hanya berani membahas kata bajingan, tapi tidak berani bicara tentang kata tolol di belakangnya. Dia mengambil satu kata, tapi mau menghilangkan kata yang lain. Dia pikir semua orang itu bodoh. Gibran sudah kasih kode. Dia bilang temenan, tapi baru ketemu satu kali. Atau mungkin maksud Gibran adalah temenan kok cuma ketemuan satu kali doang. Itu bukan teman, tapi cuma ketemuan doang. Rocky aja yang kegeeran mengaku teman. Kalau saya jadi Gibran, langsung aja ungkapkan kekecewaan. Tidak salah kalau Gibran memang mau kecewa. Mau marah juga wajar. Orang tua dihina seperti itu, wajar kalau marah. KSP Muldoko aja marah. Relawan aja marah. Kita-kita ini aja tidak rela presiden diperlakukan seperti itu. Anaknya sendiri kalau ngamuk ya wajar-wajar aja, betul nggak? Harusnya Gibran to the point aja bilang kecewa dengan Rocky Gerung. Sehingga Rocky Gerung tidak bisa memanfaatkan dia untuk pembenaran terhadap ucapannya. Orang seperti Rocky ini harus diberi pelajaran. Negeri ini lebih adem kalau orang-orang seperti Rocky Gerung ini pindah ke negara lain aja. Ketimbang di sini, bikin ulah, ngomong seenaknya, menghina tapi ngakunya cuma mengkritik. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.